Hai guys, ketemu lagi di Vintage Sentinel. Kali ini kita akan membuat video tentang substitusi spare part yang bisa dilakukan di Yamaha Sigma. Video ini adalah jawaban dari pertanyaan subscriber yang menanyakan tentang substitusi yang dapat dilakukan di Yamaha Sigma. Maka dari itu, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang semua spare part yang bisa disubstitusikan di Yamaha Sigma ini guys. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share-nya guys. Oke, ikuti terus video kali ini dan jangan pernah skip karena akan saling berkaitan guys. Oke, check it out. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Vintage Sentinel, channel yang mengupas hobi dan motor tua. Banyak spare part baik di bagian mesin seperti ini maupun di bagian bodi yang memiliki banyak persamaan dengan jenis Yamaha yang lain guys, bahkan mungkin dengan merek yang lain. Namun masih banyak pemilik Yamaha Sigma yang belum paham tentang substitusi apa saja yang bisa dilakukan di motornya guys. Oke, kita mulai saja guys. Kita mulai dari kaki bagian depan guys. Jadi untuk laker bagian depan itu menggunakan ukuran 6300. Hal ini bisa disubstitusi dengan menggunakan punya Jupiter, Smash, Mio, Evans ZR, Alpha ataupun NMAX juga bisa guys. Kemudian bagi yang Sigmanya masih model tromol, maka ruji bagian depan menggunakan ukuran 10/159B 225/17. Ukuran ini bisa disubstitusikan dengan Alpha bagian depan, Force One bagian depan, V80 bagian belakang, Supra X 125 bagian belakang, Karisma X bagian belakang, Karisma bagian belakang, Supra Fit Cakram bagian belakang, Supra Fit Tromol bagian belakang, Supra X bagian belakang, Supra bagian belakang ataupun Win 100 bagian belakang. Dan untuk Yamaha Sigma yang sudah mengadopsi sistem cakram, maka ukuran ruji depan yang dipakai adalah ukuran Indopart 10/166/17 guys. Ukuran ini dapat disubstitusikan dengan milik Jupiter, Jupiter Z, Vega R, Vega. Kemudian untuk bottom shockbreaker, jika terdapat kerusakan maka bisa disubstitusi dengan menggunakan F1, Vega, Jupiter, atau jika kesusahan menggunakan Mio pun dapat guys. Tapi dudukan untuk kepala babi memang harus dirubah sedikit. Oh guys, jadi kalau tabung ini yang sebelah kanan kan untuk cakram, itu persamaannya bisa menggunakan Fish Air, Vega, Jupiter, sama persis guys, jadi tidak perlu bahan. Untuk kampas bisa menggunakan itu juga, Fish Air, Vega, Jupiter untuk kampas substitusinya. Dan kalau kalian masih menggunakan sistem tromol depan belakang, itu bisa menggunakan Alpha, Krypton tromol, atau keluarga Grand, Honda, Astrea Prima, Star, itu masih sama guys. Kemudian naik ya guys. Untuk spakbor ini persamaannya persis dengan Force One guys. Jadi buat kalian yang pecah atau apa jangan kebingungan kalau misalkan nyari pakai kalimat Sigma itu mungkin kemahalan. Tapi jika kalian menggunakan kalimat Force One itu lebih murah. Atau jika kalian mau substitusi, ini disubstitusi dengan Yamaha 125 set atau Fish Air, itu dudukan yang bawah di sini itu masih sama persis guys, tidak perlu merubah apapun. Jadi bentuknya malah lebih keren kalau misalkan kalian mau mengubah ini dengan jenis Yamaha 125 set. Vintage Sentinel pernah pengen merubah seperti itu, tapi nanti kita bikin konsep untuk konsep modif, karena konsep yang dulu itu konsepnya masih konsep retro guys. Tapi untuk ini sama juga. Jadi kalian kalau mau menggunakan substitusinya, mau orinan, untuk spakbor depan dan covernya punya Force One lama ya guys. Kemudian beralih kalau untuk bagian lampu, sen ini persamaannya dengan Force One guys. Untuk lampu tidak ada persamaan, kalian wajib beli punya Sigma.
Ini juga force band kanan kiri. Kemudian untuk holder ini punya force band guys, kanan kiri punya force band untuk Sigma itu persamaannya. Jadi untuk kalian yang kebingungan, jangan pakai punya Alpha karena akan beda guys. Untuk holder kanan kiri pastikan punya force band. Kemudian untuk speedometer substitusinya bisa menggunakan punya Alpha, cuma beda warna guys. Atau jika kalian ada dana lebih, ini bisa di-upgrade dengan menggunakan digital guys. Sudah banyak di aftermarket. Untuk spion bawaan Sigma itu modelnya Mio guys. Tapi banyak kalian misalkan mau kalian substitusi. Tapi kalau jika kalian pengen yang model original itu persamaannya dengan Mio, Vega lama guys, Krypton. Kemudian untuk batok atas, batok bawah tidak ada persamaannya guys. Jadi kalian memang wajib pakai punya Sigma. Untuk kaliper rem atas bawah Fish Air guys, sis atas bawah substitusinya Fish Air. Spare partnya dalamannya juga wajib Fish Air. Untuk handspot, nah ini enak guys, upgrade aja pakai punya F1ZR guys, karena akhirnya dia tambah keren karena punya jalur seperti ini. Aslinya kan tidak ada. Nah ini juga pegangannya pas banget kalau kita pakai upgrade pakai F1ZR guys, karena punya punyanya aslinya Sigma itu keras dan gede. Kalau ini lebih kecil, jadi pas di tangan, enak. Jadi untuk kalian perjalanan jauh, perjalanan yang lama gitu, ini nggak gatal, nggak sakit kalau udah pakai ini. Tapi pastikan beli yang ori ya guys. Nah, yang bagian ini, bagian sini, bagian sayap, bagian kepala, itu kalian wajib mencari guys, atau diperbaiki, karena itu tidak ada substitusinya. Kecuali nanti di bagian sini guys, di dalam sini kan ada dasinya. Lah dasinya itu substitusinya besi segitiga modelnya. Untuk penyangga dada ini itu substitusinya punya force band guys. Tapi untuk depannya ini kalian juga wajib pakai Sigma. Nah tak kasih bocoran guys, ini mau tak modif sebenarnya. Jadi emblem yang bagian dada ini jelek banget. Bukan jelek ya, selera urusan jelek. Tapi aku kok kurang puas, sederhana banget loh sama tulisan Yamaha. Nah ini mau tak upgrade punya Sigma Malaysia guys, harganya 80.000 di Bukalapak. Nanti kalau udah tak pasang, tak bikinin konten guys, itu lebih keren guys. Jadi lebih gagah kayak F1ZR itu loh, dadanya enggak. Nah, seperti ini kan cuma kosongan. Tapi kalau ada emblemnya di sini, itu lebih berat guys, lebih gede gitu loh. Nah itu substitusinya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai emblem Krypton force band itu masuk guys, lubangnya persis. Dan tambah keren juga sebenarnya. Tapi kalau di sini di pasaran banyak, jadi mungkin tak coba yang nggak ada temennya dulu, biar kalian kan sebagai orang yang lihat video, kalau ada sesuatu yang baru kan juga lebih menarik daripada video yang pasaran kan guys. Kemudian substitusi untuk filter karburasi seperti gini, ini bisa menggunakan Alpha, Cam, force band ataupun Fish Air, itu sama persis guys, tanpa beban apapun sampai ke belakang. Misalkan kalian menggunakan karburatornya masih asli, itu sama persis. Tapi jika kalian sudah ganti upgrade karburator, mungkin untuk sambungan filternya juga menyesuaikan guys. Tapi selama itu masih ori, itu PNP guys, pakai punya Alpha, Fish Air ataupun force band. Kemudian jika kalian masih sudah menggunakan cakram ya guys, ini kan kita butuh gear untuk penggerak speedometer. Ini persamaannya adalah menggunakan Cam, Fish Air, force band atau Jupiter. Tapi force band yang sudah cakram ya guys, Jupiter, Vega sama guys. Kemudian ada lagi knalpot ya guys. Knalpot Sigma itu sudah berbeda dengan knalpot punya Alpha, karena bagian belakang dia punya footstep yang seperti ini, dan dudukan bautnya di footstepnya bukan di armnya. Jadi jika kalian mau mengganti knalpot beli di aftermarket, jangan pilih yang model Sigma itu samakan dengan Alpha, karena kan kalian harus ngelas ini guys. Nah seperti itu. Jika kalian mau beli knalpot misalkan aftermarket racingan gitu, pilihlah malah yang khusus Sigma. Karena kalau kalian beli yang force band, layar angsanya yang depan itu akan beda guys, kalian akan berubah-ubah.
Dan kalau beli Alfa, depannya sama tapi belakangnya yang beda guys. Jadi untuk kalian yang pengen upgrade knalpot racing seperti ini, pastikan beli yang Sigma, harus Sigma guys. Karena kalian kalau beli yang Sigma tanpa rubahan guys, depan sudah Sigma, belakang Sigma pas. Tapi kalau kalian beli yang Alfa, depan dapat Sigma, belakangnya harus rubah dudukan. Atau jika kalian beli yang punya Force One, maka kalian akan dapat belakangnya pas, tapi lihat angsanya yang beda guys. Oh iya guys, kalian seringkali kan mengalami yang namanya ampere bensin mati. Nah, ampere bensin mati kalau untuk yang dalemannya ini dibelikan saja semua merek motor apapun itu masuk guys. Jadi misalkan kalian ampere bensin ini mati, beli aja ampere bensin tok, nanti diganti langsung di sini bisa guys. Nggak usah beli segelondong segini. Dan jangan menjudge kalau ampere bensin mati yang rusak ampernya. Enggak guys, rata-rata malah yang rusak ininya guys. Nah ini pelampungnya itu rata-rata di dalamnya itu kan ada semacam besi kecil-kecil gitu loh, besi apa ya, serabut. Nah serabutnya itu kadang-kadang terkena korosi terus putus, jadi kerusakannya malah di dalam sini, bukan di kabel-kabel sini. Nah kalian substitusinya ini belilah punya Mio guys, harganya paling murah, sama-sama ori. Kalau kalian belinya punya Alfa, Sigma atau Force One, harganya 100-an ribu guys. Tapi kalian kalau beli di Bukalapak, searching pakai kata Mio, harganya cuma 40.000 sampai 50.000 udah dapat yang ori guys. Untuk pelampung bensin set dari atas sampai bawahnya ini. Kemudian untuk karet-karet ini, karet-karet atas itu persamaannya dengan Force One, bukan dengan Alfa loh guys. Ingat, persamaannya dengan Force One untuk karet-karet ini. Dan untuk ini apa namanya, kunci jok belakang itu mirip atau substitusinya dengan Force One, sama dengan yang depan itu. Force One yang depan situ, Force One, Alfa, Sigma, Cam, Vega, Jupiter masih sama guys. Nah ini bagel punya Yamaha 125 set. Ini bisa dipasang tapi harus berubah, tidak PNP guys. Jadi bukan termasuk substitusi sebenarnya. Tapi kalau kalian mau modif bisa-bisa aja. Untuk bagel ini putus karena ini bagelnya memang tak putus karena untuk mengakomodasi bagel yang belakangnya ini guys. Untuk jok, ini joknya khusus Sigma guys, tidak bisa disubstitusi dengan apapun. Kalau misalkan kulitnya bisa lah dengan apapun, tapi nanti bentuknya jadi aneh kalau kalian disubstitusi dengan jenis motor yang lain. Kalau untuk jok, kulit joknya mendingan cari yang asli atau dipolosin sekalian model road race malah lebih keren. Oke guys, beralih ke bagian tengah guys. Untuk shockbreaker ini ukurannya 28 mili guys. Jadi kalian yang mau ganti shockbreaker pastikan ukurannya ukuran 28. Semua shockbreaker yang ukuran 28 itu pasti bisa masuk. Jadi ukuran 28 itu semua Yamaha, Alfa, Sigma, Cam, Vega, Jupiter itu semuanya bisa masuk guys. Atau jika kalian mau beli yang aftermarket, pokoknya belilah yang ukuran 28, itu tanpa ubahan kalian bisa masuk guys. Terus untuk footstep, kalian tahu sendiri ini persamaannya adalah dengan Force One atau di atasnya semacam Vis atau Vis R. Untuk pijakan persneleng persamaannya adalah dengan keluarga Yamaha yang lain, semuanya sama guys. Alfa, Vega, Jupiter masih sama. Untuk karet footstep yang mirip banget itu keluarga Force One guys. Kalau keluarga Alfa itu agak muter gini, agak oval. Jadi belilah yang Force One atau Vis R. Bentuknya kotak seperti ini guys. Untuk belakangnya juga. Oke. Terus ke kunci. Ke kunci, rumah kunci ini persamaannya masih dengan Alfa, Vis R itu sama guys. Jadi kalau kalian beli 3 jenis itu sama persamaan kuncinya. Terus kemudian spakbor dari yang bagian tengah ini masih pakai Alfa guys. Kalau yang spakbor kan dibagi 2. Yang tengah ini masih sama dengan Alfa. Jadi kalian jangan salah pilih.
Terus yang belakang kalian bisa pakai punya Force One, jangan beli yang Alpha kalau Sigma, karena belakangnya ada seperti ini, dalamnya kotak seperti Force One guys. Untuk arm, ini armnya masih seperti Alpha, kecuali kalian mau substitusi tidak menggunakan tutup rantai ketengkas, bisa menggunakan substitusinya dengan menggunakan Force One, VCR, Vega, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan kalian menggunakan tutup rantai yang model terbuka, tidak tertutup seperti ini guys. Kemudian kita beralih ke bagian sebelah kanan. Nah ini guys, Kickstarter ini persamaannya banyak banget guys. Sebenarnya persamaannya itu dari V80 itu sama guys. V80, Yamaha Alpha, Cam, Vega, Jupiter itu sama. Nah ini keren seperti ini bentuknya. Kalau kalian mau, belilah yang model Vega atau Jupiter. Itu kelebihannya apa guys? Kalau yang model biasa itu bisa sering ketop di sini guys. Jadi knalpotnya itu penyok. Tapi ini kelebihannya bisa diputar seperti ini guys. Kalau yang model Jupiter, nah dia bisa keluar. Jadi saat diturunkan ke bawah itu sangat jauh dari media knalpot. Jadi buat kalian yang knalpotnya agak keluar, tak rekomendasikan kalian pakai Kickstarter model seperti ini guys. Oke guys, mungkin bagian pertama sekian dulu untuk bagian body. Video kali ini tak cukupkan sekian. Sampai ketemu malam minggu depan. Nanti akan kita uploadkan lagi bagian keduanya, yaitu substitusi Yamaha Sigma untuk bagian mesin, spare part yang bisa kita gunakan atau kita butuhkan untuk mengganti spare part dalaman mesin Sigma dengan part apa saja. Silahkan ikuti terus. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan share-nya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.